Kiranya Engkau memberkati aku dengan berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Shalom. Selamat sore saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, kakak-kakak, abang-abang, adik-adik, ibu-ibu dimanapun berada. Selamat sore. Terpujilah Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, Allah sumber segala penghiburan. Jika kita boleh hidup, boleh bernapas, semuanya anugerah, berkat, dan kasih Tuhan. Saudara terkasih, saya sebagai manusia biasa, debu dan tanah, ingin bersaksi, menyaksikan firman Tuhan bagi kita semua. Kiranya izinkanlah saya menyampaikan firman Tuhan, sebab firman Tuhan itu adalah makanan rohani kita, untuk tubuh rohani kita, jiwa kita, agar selalu dalam pemeliharaan Tuhan, hidup di dalam kebenaran, di dalam pengharapan, dalam pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan, untuk menerima anugerah kasih karunia yang sungguh besar bagi kita manusia debu dan tanah. Kita dibaharui hari demi hari, diperlengkapi dengan perlengkapan-perlengkapan Roh Allah, diperlengkapi dengan perlengkapan surgawi, agar kita, gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, dipelihara oleh Allah segala roh, yaitu anak-anak Tuhan, agar kembali kepada Tuhan. Kita manusia debu tanah akan kembali ke debu, dan roh kembali kepada penciptanya, yaitu Tuhan kita, pencipta alam semesta, Allah segala roh. Saudara terkasih, pada hari ini saya mau berbagi firman bagi kita. Kiranya saudara terkasih boleh men-sharekan video ini, like, komen saudara terkasih, agar saya bertambah semangat menyampaikan firman Tuhan bagi kita. Saudara terkasih, kita sebagai anak-anak muda, saudara terkasih, dengan apakah seorang anak muda menjaga agar hidupnya bersih, yaitu menjaganya sesuai dengan firman Tuhan, saudara terkasih. Sebab itu saudara terkasih, sebagai kita anak-anak muda, harus mempergunakan hari-hari, waktu-waktu ini. Jangan kita mempergunakan untuk memuaskan mata kita, keinginan hati kita, sebab kita harus tahu bahwa semuanya itu akan Tuhan bawa kepada pengadilannya yang ada, yang kudus. Apa yang tersembunyi di dalam gelap, baik jahat maupun baik, semuanya itu harus kita pertanggungjawabkan, dan kita akan menerima upah menurut perbuatan kita, dan Tuhan membuat kita mengalami sesuai dengan tingkah langkah kita. Mari saudara terkasih, saya akan membacakan firman di mana kita, baiklah pada masa muda kita harus mengingat Tuhan sebelum datang hari-hari yang tiba. Hari-hari kita akan mengalami musibah, di mana mendekat tahun-tahun di mana kita mengatakan tidak ada kesenangan kurasakan lagi. Baiklah, saya akan membacakan, yaitu
pada Pengkhotbah 12 ayat 1. Firman Tuhan, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari yang malang dan mendekat, tahun-tahun yang kau katakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya, sebelum matahari dan terang bulan, bintang-bintang menjadi gelap, dan awan-awan datang kembali sesudah hujan. Saudara terkasih, pada firman Tuhan pada Pengkhotbah 12 ayat 1 itu berkata, ingatlah akan Tuhan pada masa mudamu sebelum datang hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun di mana engkau mengatakan tidak ada kesenangan bagiku di dalamnya, dan matahari yang terang dan bulan dan bintang menjadi gelap, dan awan datang setelah habis hujan. Saudara terkasih, sebagai kita anak-anak muda, saudara terkasih, firman Tuhan mengatakan kita harus mengingat Tuhan di waktu muda kita. Jangan sampai setelah kita menjadi tua, di mana tahun-tahun di mana kita mengatakan tidak ada kesenangan aku di dalamnya, di mana matahari dan bulan, bintang menjadi gelap, di saat kita mengalami usia yang sudah tua, umur 70, 60, saudara terkasih. Sementara hari-hari di waktu muda kita habiskan untuk memuaskan hawa nafsu, keinginan mata, memuaskan keinginan hati kita. Di waktu masa muda kita tidak mencari Tuhan hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita, saudara terkasih. Tetapi firman Tuhan berkata, ingatlah Tuhan pada waktu masa mudamu. Jangan sampai pada hari yang malang itu datang, dan tahun-tahun di mana engkau mengatakan tidak ada kesenangan lagi kurasakan, yaitu kita di masa tua, saudara terkasih. Usia sudah lanjut, makan sudah tidak enak, badan sudah tidak bisa bergerak, sudah lemah tulang-tulang, saudara terkasih. Sebab usia manusia umurnya terbatas, saudara terkasih. Umur 60-70, saudara terkasih. Kemegahannya ialah kesakitan, saudara terkasih. Pada masa-masa sudah tua, saudara terkasih, tidak ada lagi yang dapat kita perbuat, saudara terkasih. Baiklah kita mengingat Tuhan selagi masa muda. Jangan kita sampai usia kita sudah tidak mempunyai selera makan, tenaga tidak ada, saudara terkasih, baru kita sakit-sakitan, tidak dapat lagi berbuat apa-apa, sudah sakit, sudah stroke, baru kita mau bertobat, saudara terkasih. Sungguh keadaan sedemikian, saudara terkasih, sangat menyedihkan, saudara terkasih. Tuhan menginginkan kita mengingat Tuhan selagi masa muda kita, saudara terkasih, agar kita anak-anak muda itu, saudara terkasih, Tuhan melakukan perkara-perkara besar bagi kita, sehingga kita dipergunakan sebagai alatnya, sebagai bencana tanah liatnya, dipergunakan untuk menyampaikan firman Tuhan, menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, bagi kaum dan bahasa, saudara terkasih. Di waktu masa muda kita, saudara terkasih, jangan kita di masa muda kita habiskan waktu-waktu kita untuk berfoya-foya, memuaskan keinginan hati, keinginan mata, memuaskan hawa nafsu kita. Tetapi mari kita selagi masih muda, kita mencari Tuhan, kita hidup di dalam takut akan Tuhan dan berjalan menurut perintah-perintahnya, saudara terkasih. Sebab apa, saudara terkasih? Sebab dengan apakah seorang muda menjaga
hidupnya bersih, yaitu menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Saudara terkasih, sebab setiap kita manusia harus membawa segala perbuatan kita ke pengadilan Tuhan yang kudus, dan Tuhan akan membalaskannya sesuai dengan tingkah langkah kita dan mengalaminya sesuai dengan kelakuan kita. Jika kita dari semasa muda melayani Tuhan, hidup takut akan Tuhan, kita akan beroleh hidup penuh masa depan yang terang gemilang. Saudara terkasih, kita menjadi pelita dan garam dimanapun kita berada, saudara terkasih. Sebab firman Tuhan berkata, matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu terang, maka teranglah tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, maka jahatlah, betapa gelaplah tubuhmu. Sebab itu jika terang yang ada padamu menjadi gelap, maka sungguh gelaplah tubuhmu dan hidupmu, saudara terkasih. Oleh karena itu, sebagai anak-anak muda, kita harus menjaga mata kita. Jika kita, saudara terkasih, sebagai anak muda mempunyai HP, internet, saudara terkasih, jangan pergunakan mata kita untuk melihat video-video porno, video cabul, saudara terkasih. Sebab jika matamu jahat, maka gelaplah tubuhmu. Jika terangmu menjadi gelap, maka sungguh gelaplah hidupmu, saudara terkasih. Kita harus menjaga mata kita sebagai anak-anak muda, menjaga telinga kita, menjaga hati kita, dan kita harus hidup takut akan Tuhan dan hidup berpegang kepada perintah-perintahnya. Sebab firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dan tidak berdiri di jalan orang berdosa, tetapi kesukaannya adalah Taurat Tuhan, dan merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, dan daunnya selalu menghijau dan menghasilkan buah tepat pada waktunya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tidak demikian orang fasik, ia seperti sekam yang ditiup di angin. Saudara terkasih, orang fasik tidak tahan pada penghakiman. Begitupun orang berdosa pada perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengetahui jalan orang benar dan mengetahui jalan orang fasik. Jalan orang fasik menuju pada kebinasaan. Sebab itu, saudara terkasih, sebagai anak-anak muda di akhir zaman ini, saudara terkasih, kita harus berpegang kepada firman Tuhan, hidup takut akan Tuhan, menjaga mata kita, telinga kita, hati kita. Sebab dari hati kita ini harus kita jaga, sebab dari sanalah terpancar kehidupan, saudara terkasih. Jika hati kita ini penuh duri, penuh tipu daya, saudara terkasih, sehingga jika hati kita ini tidak kita jaga, maka akan timbul pikiran-pikiran yang jahat yang membuat, saudara terkasih, perbuatan kita, perkataan kita sungguh mengotori terang yang ada di dalam hidup kita. Sebab itu, saudara terkasih, anak-anak muda, jangan kita berjalan menurut keinginan diri sendiri, tetapi mari kita bersandar kepada firman Tuhan, kita bersandar kepada Tuhan, untuk Tuhan memimpin kita di dalam setiap langkah kita, agar jalan-jalan kita diluruskan Tuhan, agar kita, saudara terkasih, beroleh roh takut akan Tuhan, yaitu kita membaca firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam, saudara terkasih. Sebab firman Tuhan, orang yang menanti-nantikan Tuhan, ia memperoleh kekuatan baru. Ia seumpama Raja Wali dengan kekuatan kedua sayap yang terbang tinggi, saudara terkasih. Kita anak-anak muda, jika tanpa firman Tuhan, kita akan menjadi letih, menjadi lesu. Jika kita berpegang kepada firman Tuhan, apapun yang kita alami, kita berjalan
Kita berlari tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Seperti Raja Wali, ia berlari tidak menjadi lesu, ia berjalan tidak menjadi lemah. Saudara terkasih, biarlah di akhir zaman ini, saudara terkasih sebagai anak-anak muda, kita senantiasa hidup takut akan Tuhan dan berpegang kepada firman Tuhan, mencari wajah Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, segenap jiwa, jauhi kejahatan, berjalan menurut petunjuk-petunjuk Tuhan, sebab Tuhan akan memberkati kita, baik di kota, di ladang, buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ladangmu, dan kandungan kambing dombamu, lembu sapimu, dan keluar pintu masukmu, dan Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan berkat-berkatnya bagi kita. Saudara terkasih, biarlah pada hari ini, sampai disinilah firman Tuhan, kiranya kita diberkati, dan biarlah kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan, berkat Tuhan bagi kita untuk selama-lamanya. Kiranya diberkatilah kita, dan biarlah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus Tuhan, dalam persekutuan manis, dalam penghiburan kuat kuasa Roh Kudus, menyertai kita hari ini, sekarang, sampai selama-lamanya. Salam.